Halo Sobat Kreatif, kembali lagi di segmen Pintu Coklat. Pada podcast ini, aku bareng teman aku, teman angkatan juga, teman sejurusan juga, tapi nggak satu konsentrasi, Miss Francisca. Halo Miss. Hai. Nah, jadi ini udah berkali-kali lah nih janjian mau podcast sama nih orang, tapi susah banget anjir. Jadwal lu parah banget dah. Enggak, ini karena pandemi aja. Alah bacot, orang pandemi gabut, ini banyak kerjaan. Oke, jadi dia buka dong. Oke, jadi aku mau bahas pengalaman Miss Francisca nih. Jadi dia ini adalah seorang pres mahasiswa ya, Miss ya. Pers mahasiswa betul. Pers atau pers. Nah, jadi pers mahasiswa itu kalau nggak salah ya dikenal orang dengan kesibukannya nggak sih? Iya, gimana? Kak, namanya juga nyari berita kan. Ya sibuk normal sih, sibuk ke selayaknya organisasi. Cuman emang kalau misalnya yang dikasih tahu itu dan pas udah dijalanin ternyata emang full ya kegiatannya. Iya. Nah, apakah schedule yang sibuk itu mengganggu ke kuliah kamu nggak? Karena kuliahnya di ilmu komunikasi dan konsentrasinya juga jurnalistik, jadi kan masih sejalan ya sama kegiatan pers mahasiswa. Jadi nggak terlalu keganggu gitu. Berarti sih. masih ini ya berjalan seiringan ya. Jadi Iya. nggak apa sih istilahnya timbal balik banget ya, nggak jauh banget gitu melenceng. Nggak. Nah kemudian apa sih pengalaman yang pernah dilaluin selama menjadi pers mahasiswa gitu? Mungkin dari sibuk-sibuknya, dari mencari beritanya, atau dari gimana aja dari sisi apapun gitu. Mungkin ada pengalaman yang paling berkesan sama Miss Francisca. Oke. Waktu itu juga masuk pers mahasiswa dari tahun pertama. Terus sistem mahasiswa di universitas gue itu emang dari awal nggak cuman kayak jadi pas pengurusan aja. Jadi itu emang dari awal, jadi dari reporter magang di Gembleng, terus di pengurus bahkan sampai dewan redaksi. Jadi ketika lo lulus baru ya lo selesai gitu. Nah kalau ditanya pengalaman banyak ya, terutama sebenarnya gue bingung sih ngasih pengalamannya yang mana. Ya yang mana aja sih. Kalau mau banyak-banyak juga nggak apa-apa. Banyak banget nih kayak pengalaman. Dari yang mana sih? Kalau dari kampus kan namanya juga pers mahasiswa, pasti yang diliput kan lingkungannya kan paling gampang itu kan paling dekat sekitaran kampus. Jadi yang sering diliput pastinya tentang kebijakan kampus kayak gitu, misalnya tentang UKT, bidik misi yang sensitif kayak gitu sih. Pernah juga liput tentang LGBT, cuman yang apa ya, selain itu juga liputan yang human interest, yang humanis, yang kayak gitu-gitu. Terus cuman yang paling punya ceritanya ya sebenarnya gini sih, ketika ada kebijakan terus di situ sebenarnya nggak merugikan mahasiswa sih, cuman mahasiswa kadang pihak pejabat kampus tuh bikin kebijakan kadang langsung dibuat aja gitu, bahkan nggak ngelihat kondisi mahasiswa seperti apa. Itu kan kadang yang jadi kontra di mahasiswa. Nah di situ pers mahasiswa mencoba memberikan informasi ke mahasiswa agar mahasiswa dapat mengerti. Cuman kalau pengalamannya selama gue jadi pers mahasiswa ya selain pejabat kampus, kita tuh gue tuh pernah ngelipet dari mulai orang yang biasa aja kayak CS tuh kayak customer service, tukang sapu, sampai kalau misalnya ada menteri-menteri, ada presiden, wakil presiden ke UNAN, nah itu sih pernah ngeliput. Oke.
Kalau misalnya kalian meliput isu yang sensitif nih ya, terkait dengan kampus, pihak pejabat-pejabat kampus itu nggak merasa was-was gitu nggak sih sama kalian? Sebenarnya biasa aja sih mereka, cuman emang pernah waktu itu gue dibilang kayak gini ya, ini kamu dari pers mahasiswa ya. Ini rektor sendiri yang bilang ya ke gue, ini kamu dari pers mahasiswa ya. Tolong ya kalau ngeliput itu jangan yang tendensius, jangan yang aneh-aneh, kata dia. Liput aja yang bagus-bagus, kata dia. Gue jawabnya cuman iya pak aja gitu. Oke. Padahal kita tetap juga liputan. Biasa sih yang kayak gitu. Iya Karena sih. mereka mana mau kan yang diliput yang jelek-jelek. Iya sih. Berarti kalian tuh punya hak istimewa dong ya untuk masuk ke dalam circle pejabat-pejabat itu ya? Ya, dibilang kita bisa langsung. Jadi kalau misalnya mahasiswa lain harus nggak berani mungkin ya buat bertanya langsung. Nah, kalau kita punya tanggung jawab sebagai pers mahasiswa, nanyain itu langsung ke yang berwenang atau yang kompeten. Oke. Nah, ini kan lu tuh ngambil konsentrasi jurnalistik juga ya, dan ngambil pers mahasiswa juga sebagai UKM. Ini emang passion lu tuh ada di tentang jurnalistik begitu atau bagaimana gitu? Atau emang sengaja masuk ilmu komunikasi emang pengen kebagian itu gitu atau gimana sih? Nggak tahu sih sebenarnya ini passion apa enggak ya, tapi emang komunikasi emang tertarik sebenarnya di jurnalistik ini, dunia kewartawanan. Terus pas ternyata diterima di ilmu komunikasi, ada konsentrasi jurnalistik, ternyata ada wadahnya juga kan, pers mahasiswa, ya udah gabung aja. Cuma kalau mau dibilang passion atau enggak, nggak tahu juga apa ini passion gue atau bukan. Cuman ketika ada suatu peristiwa, ada suatu masalah di kampus, emang berarti kayak jiwa-jiwa jurnalis gue tuh langsung kepanggil aja gitu. Gila. Nah, ya, yang menarik itu adalah gitu? apa? Ya langsung kayak, kok gini? Lah, kenapa nggak gini kayak gitu? Kayak langsung gitu aja sih. Mulai berpikir kritis ya, langsung auto berdialektika tuh otak. Nah, kemudian kan hal yang menarik adalah orang-orang kan bukan ngecap sih, ada stigma lain tersendiri tentang wartawan ya, yang gajinya kecil, yang kerjanya capek tapi gajinya kecil gitu. Nah, kenapa tiba-tiba lu itu tertarik di bagian situ gitu? Iya sih, emang banyak yang bilang kayak gitu ya. Masa kalau pengen jadi kaya ya jangan jadi jurnalis, karena nggak itu yang dicari di situ gitu ya kan. Cuman kalau tertarik ya lo melakukannya itu ada kesenangan tersendiri aja buat gue ini, karena gue juga belum tahu ya wartawan yang sebenarnya gimana sih. Ini kan baru di tingkat pers mahasiswa aja, nggak tahu juga yang ininya gimana. Kalau misalnya jadi wartawan beneran ya tahu. Tapi sampai sini ya, sejauh ini lu nikmatin ya gimana kesibukan sebagai wartawan, baik itu hanya pers mahasiswa atau tugas dari kuliah gitu ya. Bahkan kadang sebenarnya kan yang berkewajiban meliput itu kan waktu gue menjadi pengurus, waktu masih magang jadi pengurus di pers mahasiswa. Cuman kalau misalnya udah selesai kepengurusan kan itu kan nggak wajib lagi kan, itu kan yang wajib pengurus. Tapi kadang gue masih suka ngeliput aja gitu. Kayak panggilan hati mungkin, kayak kalau lama gerak gue kayak bergejolak jiwa gue gitu. Waduh, berarti emang harus kalau ada sesuatu yang ganjal, misalnya kayak wisuda kemarin kan, lu juga yang turun akhirnya gitu. Padahal seharusnya kan lu nggak udah purnawirawan ya. Bisa dibilang. Itu sebenarnya
eh, emang hobi atau gimana sih Miss? Emang hobi untuk kepo atau ingin mengetahui sesuatu atau gimana Iya, sih sebenarnya? kepo aja sih. Kepo terus kayak ibaratnya kayak kan pasti yang mencari-cari kebenaran akan informasi itu kan nggak cuman gue, yang lain kan pasti juga pengen tahu kan. Mm-mm. Ditambah kalau itu nggak dilurusin kan, misalnya ada surat edaran itu kan informasinya kan juga singkat, poin-poin aja kan, Mm-mm. mengenai teknisnya, informasi lebih lanjutnya kan gak dijabarin. Jadi siapa sih gitu yang pasti kan mahasiswa juga bertanya-tanya. Nah di situ sih gue mencoba masuk dan ya udah ya ini dibuat liputan aja gitu biar kayak orang-orang banyak yang baca dan ya semoga dari liputan yang gue liput itu bisa seenggaknya uh, yang menjadi keinginan tahuan mahasiswa itu jadi terbayarkan lah. Berarti kayak ini ya, menyuarakan apa sih maksudnya ini gitu. Jadi perantara antara mahasiswa dan pejabat atas berarti ya. Ya bisa dibilang. Nah, kemudian lu kan magang di sebuah media juga ya, media pers juga ya. Nah, ketika Kita lu wajib magang ya. magang, benar. Ketika lu magang di media yang beneran, terus lu udah mencoba pers mahasiswa, kira-kira ngerasa gak sih beda jauhnya gitu? Ngerasa gimana? Ngerasa gak sih ada perbedaan gitu ketika lu di pers mahasiswa dan ketika lu turun langsung ke media beneran gitu? Sebenarnya perbedaannya nggak ada sih, sama aja. Cuman kan perbedaannya itu cuman di baik ini aja, yang kampus yang satu media nasional terus dibaca sama banyak orang pastinya kan se-Indonesia. Bahkan kalau misalnya ngomongin media online yang baca ya bisa sedunia kan, kadang kan siapa aja bisa akses namanya media online tersebut kan. Kemarin gue magangnya di media online soalnya. Oke. Perbedaannya sih ya sama aja, cuman di awal-awal sih gue kayak ini sih kayak takutnya kayak kan gue nulis buat media besar gitu, kayak ini nanti salah gimana ya, ini gimana ya Oh, gitu. insecure sendiri. Di awal karena lo cuma anak magang pertama gitu, tapi lo udah diterjunin ke lapangan. Kemarin yang enaknya magang di tempat gue itu gitu, langsung diterjunin ke lapangan, nggak membedakan antara anak magang sama wartawan yang benerannya. Yang ngebedainnya cuma kayak lo mampu liputan berapa sih gitu kan. Kalau misalnya wartawan beneran kan bisa banyak ya, anak magang ya paling berapa gitu liputannya, nggak sebanyak yang misalnya kalau misalnya wartawan yang udah wartawan bisa minimal 5. Kalau gue mungkin minimal 1, tapi gue pernah 3, pernah 5 dalam satu hari, 5 liputan, 5 lokasi yang berbeda gitu misalnya. Oke. Berbeda masa 5 angle, banyak banget lokasi. Oke. Gak balik-balik gue. Nah, kemudian ada nggak sih pengalaman yang interesting juga ketika lagi magang? Pengalaman interestingnya ya karena sebelumnya kan liputannya paling seputar kampus atau seputar Padang ya kan, karena kuliahnya di Padang. Nah ketika magang ini media itu kan ada kanal-kanalnya, ada ekonomi, ada kriminal, ada politik, ada hukum ya kan. Iya. Lu di bagian mana? Kemarin di sebulan di internasional, terus sebulan lagi di kriminal. Oh, rolling gitu ya? Di rolling gitu. Nah yang ketiga di ekonomi. Jadi ngalamin ini sih tiga tempat yang berbeda gitu, biar nggak bosen kali ya, nggak tahu juga. Ya jadi ya itu, kalau misalnya kriminal ketemu sama polisi, ketemu sama kayak misalnya penjahat baru aja ditangkap terus datang ke kantor polisi, ketemu kayak tersangka narkoba kayak gitu. Nah kemarin tuh ketemu yang kayak gitu-gitu, terus baru pertama kalinya gue ngelihat narkoba itu kayak gimana sih. Sebelumnya kan ya gue nggak tahu ya, gue nggak pernah lihat, nggak ada di lingkungan juga yang kayak gitu kan. Jadi kemarin ngeliat jual narkoba kayak apa, terus bentuknya kayak apa gitu, yang kayak gitu-gitu sih.
Oke, nah lu kan udah rolling nih ya di beberapa kanal ya. Nah di antara beberapa kanal yang udah lu ikutin, tempatin, pengalaman lu di situ, mana kanal yang paling menarik menurut lu dan kira-kira kalau tamat lu tuh pengen nyoba di situ gitu? Sebenarnya kanal yang menarik, kanal nasional, politik, hukum yang kayak gitu-gitu sih menarik sebenarnya. Cuman itu tantangannya juga berat banget ngelipet Kanal apa kayak tadi? gitu, karena kanal nasional kan ada namanya nasional. Nasional tuh kita liput sebenarnya seputar ya Indonesia gitu kan. Tapi kadang lebih banyak porsinya sih ke politik, hukum, kayak gitu-gitu. Cuman itu frekuensinya lebih berat aja gitu, dan ya ketemu mungkin bisa jadi ya aktor politik yang kayak gitu-gitu, tantangan aja sih. Cuman kalau yang enak kayaknya liputan ekonomi sih. Kalau yang enak kayaknya liputan ekonomi sih. Dari 3 kemarin yang gue coba itu 3 bulan kan gue magang. Ya enak tuh kayaknya di kanal ekonomi sih. Kalau misalnya yang kanal hukum kriminal itu kan Jabodetabek itu kan lo lebih sering ke lapangan, ke kantor polisi gitu kan ya. Kalau ngomongin liputan Jabodetabek, soalnya kan kemarin namanya Metro gitu. Metro itu kan kayak kriminal juga sama seputar Jabodetabek juga, jadi pernah ke kayak kawasan-kawasan kumuh yang kayak gitu-gitu. Nah yang paling enaknya tuh di ekonomi karena lo ngeliput kayak Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan, jadi ketemu pejabat menteri itu di hotel. Oke. Tempat elit ya. Beda kelas gitu kalau misalnya. Nah, next pertanyaan adalah lu pernah nggak sih pengen atau ada nggak sih kepikiran untuk mencoba menjadi wartawan politik? Mencoba menjadi wartawan politik? Ya kalau misalnya nanti emang kerja sebagai wartawan beneran, kayaknya sih bakal. Karena menurut gue wartawan itu kadang suka di rolling gitu loh tempatnya. Misalnya berapa bulan gitu ya. Nanti kayak kalau di Tempo kemarin kayak gitu. Kayak gue dengar-dengar. Jadi dicoba dulu kayak beberapa yang dia ada 3 unggulan gitu kanalnya kan. Nah dicoba itu semua. Jadi nanti lo lebih ini kemana, passion kemana gitu. Nah ditaruh di situ. Pasti kayaknya semuanya pernah bakal ngalamin deh kalau di politik. Oke, berarti emang harus di rolling ya, harus mencoba semua berarti. Itu tuh harus bisa tahu wawancara berbagai narasumber. Kan itu kan beda-beda ya. Kalau kayak politik pasti kan kayak gimana orang-orangnya gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin juga seputar tentang liputan tentang perkotaan, pasti kan juga ada ngeliput tentang masyarakat kelas bawah kayak gitu-gitu. Nah kalau misalnya nih ya, lu di bagian politik misalnya, kemudian lu ngerasa nggak sih gimana ya bilangnya, rada takut gak sih? Karena kan kebanyakan ya kalau wartawan yang ngeliput hal-hal seperti itu yang berbau politik atau yang isu sensitif itu sering ada yang hilang, ada yang tiba-tiba dibunuh. Itu lu pernah gak sih ngerasa kayak takut kayak gitu ketika jadi wartawan bakal menghadapi hal yang seperti ini gitu? Karena kalau sejauh ini belum sih ya. Nah kan gue bilang gue belum ngalamin profesi itu yang sebenar-benarnya. Tapi tadi karena ya kalau nggak dicoba ya nggak bakalan tahu. Nggak sih menurut gue itu kan tugas misalnya ada suatu instruksi dari redaktur kan, biasanya redaktur yang ngasih kita tugas. Maksudnya kalau misalnya kita udah ngeliput sekali, itu kan pasti ada feedbacknya ya. Ketika misalnya kita ngeliput orang itu misalnya nggak suka, apalagi liputannya tendensius, baru ada feedback dari dia, misalnya dia protes atau kayak gimana. Nah itu baru ditindaklanjutin. Pasti kalau kayak gitu ini sih kayak ya waspada aja. Pasti juga kayak kantor yang menaungi kerjaan lo itu juga pasti juga bakal bertindak, atau ya
biasa. Nggak tahu sih, gue juga pasti. Tapi kalau misalnya dapat kayak gitu, gue jalan-jalanin aja sih. Oke. Kira-kira sebenarnya kalau di media pers gitu kan, ada nggak sih aturan atau ketentuan yang melindungi wartawannya gitu? Ada sebenarnya. Apa namanya? Ituan wartawan ada. Selagi wartawan itu ngeliput berdasarkan kode etik jurnalistik ya. Dan apa namanya, hak perlindungan wartawan itu juga ada. Setahu gue ada sih. Oke. Nah, kemudian ya, lu kan kemarin di berita online ya. Apa? Di Tempo berita online, di berita online kan dulu. Nah, kalau lu melihat gimana media online yang lain, gak usah sebut mereknya, mengupdate atau mempublikasikan sebuah berita di media online-nya, apa pendapat lu? Karena sekarang banyak hal-hal media online yang misalnya bahkan dari cuitan Twitter aja dijadiin berita, atau misalnya ketika ada sebuah kasus malah yang diangkat itu misalnya 7 gaya fakta bla 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 yang seperti itu gitu. Kira-kira gimana pendapat lu tentang media online yang sekarang ini? Ini sebenarnya nggak jauh dari ini sih, skripsi gue ya. Oke, mungkin bisa dijelasin ya skripsi gue ya. Iya, karena fenomena jurnalisme online, masa adanya internet akhirnya timbul media online. Ya yang kayak gitu-gitu sih, kalau nggak salah sih ya yang mencari clickbait ya. Cuman harusnya kalau gue sih ngeliat, ya kan wartawan itu kan kan proses jurnalisme itu kan yang paling penting itu kan ada proses verifikasi kan. Yang penting selagi memang informasi tersebut udah diverifikasi, konfirmasi pada yang bersangkutan, ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya jenis-jenis liputan kayak gitu, kadang itu juga berkembang dari ya kebutuhan masyarakat. Mungkin media tersebut ngelihatnya masyarakat butuh, ada audiens yang suka dengan liputan kayak gitu. Tapi yang bagus sih sebenarnya ya media juga harusnya ngedidik, ya nggak sih? Iya benar. Ini baru tahu nih, berarti kenapa banyak berita-berita yang keluar yang hal yang nggak penting kayak gitu ya, misalnya 7 fakta, 7 makanan yang dimakan sebelum ini, begitu-gitulah, sama orang-orang yang misalnya terjerat kasus atau apa. Berarti kenapa itu sering dikeluarin, sering di-up itu karena emang ada permintaan dari masyarakat gitu ya? Bukan ada permintaan dari masyarakat sih, itu kan kayak berkembang. Itu maksudnya sebenarnya proses ini aja, kayak awalnya juga gue kurang tahu sih bisa muncul kayak 7 berapa gitu. Cuman gini loh, kalau kita ngelihat format berita atau informasi dari TV, cetak sama online itu kan beda, ya nggak sih? TV punya formatnya tersendiri, cetak punya formatnya sendiri, lebih in-depth. Nah, online punya formatnya tersendiri, singkat. Karena tadi karakteristik audiens untuk ngelihat pembaca media online internet ini kan nggak mau berita yang panjang-panjang, ya nggak sih? Jadi mereka tuh lebih benar, yang poin-poinnya aja, makanya timbullah 7 makanan gitu, karena cuma butuh poin-poinnya aja. Cuman di sini menurut gue kayak gitu nggak masalah ketika itu namanya listicle kalau setahu gue ya, yang kayak gitu. Namanya listicle, berita listicle. Jadi di list gitu, ada berapa poin. Nah, menurut gue itu nggak masalah, tapi ketika informasi tersebut atau berita tersebut udah dikonfirmasi. Emang proses jurnalisme itu banget yang harus kayak dikonfirmasi. Dia ngomong misalnya 7 makanan, misalnya 7 makanan siapa ya? 7 makanan yang dimakan Jokowi selama pandemi, selama lebaran. Lebaran kan belum lebaran, selama puasa selama pandemi misalnya kan. Puasa. Nah, ya nggak masalah dibikin kayak gitu, tapi ya emang beneran Jokowi makan gitu, nggak yang ngada-ngada atau cuman berdasarkan ngambil dari sosmed. Nah, itu beda urusan lagi sih gitu.
Berarti kalau misalnya ada berita nih, misalnya ada kasus nih, misalnya kayak si siapa ya yang kemarin itu ada artis yang terjerat narkoba, ya kan? Ketika ada info dia terjerat narkoba, bla bla bla, udah ada berita-berita yang angkat dia itu udah diciduk, udah diringkus, udah dibawa ke ini, terus tiba-tiba ada media yang mengatakan ini adalah 7 pakaian mahal yang dipakai oleh ini. Itu berarti itu nggak masalah sebenarnya ya? Emang hal itu wajar gitu ya? Ketika ada berita yang sebenarnya ya kalau kita bilang nggak penting juga ya jadi jatuhnya ya, karena dia itu yang narkoba, tiba-tiba yang diangkat 7 makanan kesukaannya, lifestyle-nya, tasnya, atau tempat liburannya gitu. Tapi kalau misalnya di dalam jurnalistis itu sebenarnya nggak masalah gitu ya. Sebenarnya gini, kalau bermasalah nggak masalahnya gue nggak bisa mastiin itu bermasalah nggak masalahnya sih. Jadi di dalam jurnalisme itu juga ada 4 namanya apa ya, namanya 4 guardian apa namanya sih, jadi ada 4 guardian gitu. Jadi ada yang menarik tapi nggak penting, ada yang penting nggak menarik, ada yang penting ada yang nggak penting tapi menarik, terus nggak penting juga menarik gitu. Yang tadi lo sebutin itu termasuk yang gak penting tapi menarik. Nah, si audiens itu kadang suka yang kayak gitu. Itu dilihatnya dari mana? Itu kan ada data ya, namanya internet kan, kita gampang ngakses kayak gitu kan. Banyak yang klik. Nah, itu menurut gue orang-orang programming kayak analisis data yang buat internet gitu, itu udah bisa membaca yang kayak gitu. Nah, ternyata kayak gitu banyak disukain sama si audiens di Indonesia ini. Makanya akhirnya media-media online terutama bikin berita kayak gitu, karena tadi kan biar diklik biar banyak iklan kan. Darahnya media kan iklan kan, dari klik itu juga salah satunya gitu kan. Pasti itu ininya larinya. Cuman ya balik lagi ke medianya, media itu mau ideologi media itu apa sih sebenarnya gitu, mau nampilin apa sih gitu. Itu balik lagi berita yang muncul di media online itu kan udah proses dari pemret, dari redaktur, dari wartawan gitu kan. Karena kalau misalnya kadang mau nyalahin berita itu, misalnya kok gini ya, itu nggak sepenuhnya wartawan. Sebenarnya kan ada redaktur juga di situ yang naikin beritanya. Iya, benar. Gitu ya. Oh iya juga sih, karena ketika, tapi yang anehnya adalah, yang lucunya ya, masyarakat sering ya komplain tentang masalah apa sih beritanya, kenapa yang diangkat kayak gini. Tapi kalau melihat banyak sekali berita yang up seperti itu, ya berarti secara kasar ya, atau secara nggak sengaja masyarakat sendiri nggak sih yang membuat berita itu ada, karena melihat dari mungkin ratingnya oh banyak yang klik ini ya, berarti minatnya ke sini gitu. Itu nggak sih jatuhnya jadinya? Kalau gue sama dosen juga, ini sebenarnya kayak proses aja sih. Proses kayak ya benar, ada tanggung jawab juga di audiens. Jadi kalau misalnya ya audiensnya misalnya kan kayak misalnya lo enak sama berita kayak gitu, ya lo tinggal nggak usah baca portal media tersebut kan, jadi mereka kan nggak dapat klik yang lo akses gitu. Kayak cuma kalau mau kata dosen gue sih, ini kayak proses pendewasaan audiens kita aja. Kalau misalnya mau disalah-salahin juga itu ada campur tangannya audiens juga kan. Media itu kan cuma menyajikan informasi aja, tapi ketika audiensnya nggak ngeklik kan juga media kan nggak dapat feedback dari si audiensnya, dari klik tadi gitu. Benar. Jadi sama-sama. Berarti sebenarnya ini jatuh ke pilihan dari ini nggak sih, pilihan dari readers. Iya, jadi makanya kan kalau komunikasi sih ini berat banget sih kalau ngomongin teori. Kan ada teori ini kan apa namanya, kepuasan bermedia itu apa sih, apa namanya, uses and gratification. Apa sih? Iya, teori uses and gratification kan, itu kan kepuasan dari audiens buat mengakses medianya kan. Nah, jadi ketika audiens itu nggak puas sama medianya atau yang nggak pengen, kan itu balik lagi ada di tangan audiensnya. Tinggal nggak usah dipilih aja dan nggak usah dibaca aja kan. Oke sih. Ya bener sih, daripada protes ya, mendingnya kita memilih untuk
ya udah nggak usah baca. Iya, Gitu. tapi kadang orang gatel aja pengen Bener. karena tadi judulnya clickbait. Iya benar. Clickbait itu kayak kepo juga gitu. Apa sih Padahal, ini. Tapi ujung-ujungnya tuh nah apaan itu sih dia. ini Padahal beritanya kadang, nggak berbobot. nah iya, padahal kadang isinya zonk nggak sih? Mereka bikin judul yang Iya. bombastis tapi isinya nggak ada. Nah berarti kan tahu, nah media ini kayak gini kualitasnya. Berarti jangan lu baca media itu. Bener. Ya kadang yang ngeselin itu tau gak sih media apa sih lupa, ketika dia buat ini clickbaitnya itu pakai nama, dari nama misalnya nih ya, Jokowi meninggal kecelakaan di jalan tol, terus dibuka Jokowi laki-laki dari Solo, berdomisili Solo, umur 85 tahun, kecelakaan kayak gini. Kayak ya orang baca judulnya kan kaget juga ya. Serius ada Jokowi yang kayak meninggal gitu. Serius ada yang kayak gitu. Ada, gila. Ada bener, gue astaga, baru lagi Ahok tewas dibunuh di rumahnya. Sih. Lihat tapi parah ya, sih. begitu Gue belum baca sih yang kayak gitu, belum lihat. Iya. Itu berita maksudnya ini, berita kan di media T. Iya, ada lah ya, nggak usah sebut, jangan sebut. Iya benar, di TR. Iya, tapi itu parah sih kalau ngomongin udah meninggal kayak gitu, tapi faktanya orangnya masih hidup, kan serem juga ya. Iya, cuman setelah membaca ya nggak salah sih, karena yang meninggal emang beneran Jokowi, tapi Jokowi orang Banyuwangi, orang Solo, bukan Jokowi yang ini. Oh iya bener. Kenapa? Oh iya bener. Gue pernah. Oh iya, gue baru ngerti. Clickbaitnya itu nggak. Bener. Karena dia nggak bilang presiden, ya nggak sih? Iya bener, kayak ketika baca kesel ya, abis lihat judulnya kesel, emosi. Pak Jokowi meninggal gitu, kita langsung kayak gitu kan. Ketika buka beritanya, Jokowi warga Banyuwangi umur 58 tahun meninggal di jalan tol karena kecelakaan. Ya nggak salah sih. Iya benar, ternyata gue juga pernah baca, baru gue pernah baca juga kayak gitu. Jadi ada yang namanya Inul tertangkap narkoba. Nah gue pikir ini Inul artis dong. Ya kan, taunya emang yang ketangkep itu namanya Inul. Bener kan kayak kesel gitu gak sih? Tapi ya mau disalahin ya, namanya emang Inul, namanya emang Jokowi, namanya emang Ahok, gimana ya? Tapi pembaca juga harus cerdas juga sih. Itu emang kayak merasa ditipu tapi nggak nipu gitu, gimana sih, kesel juga kan. Jadi merasa ditipu tapi mereka tuh nggak menipu gitu. Kesel gila sih. Kalau dalam jurnalistik yang buat judul begitu itu ada nggak sih itu tata caranya sebenarnya nggak sih? Yang apa? Kalau dalam pembuatan judul ya sebenarnya berita gitu, kalau untuk media online ini memang judul itu dibuat emang harus menarik. Emang bener kalau ketika judul longgar menarik, emang orang juga apaan sih nih gitu, karena ini media online gitu ya kan. Tapi yang salah itu tadi ketika isinya nggak sama. Kalau ketika isinya masih sama, emang sesuai sama judul, ya nggak masalah sih menurut gue. Tapi sebenarnya gimana? Emang kayak gitu, dituntut emang buat menarik kok judul di berita media online. Bombastis gitu ya. Kalau bombastis nggak bombastisnya gue juga kurang tahu tolak ukur kayak yang bombastisnya gimana banget gitu. Cuman yang pasti tergantung medianya nggak sih? Pasti memang judul itu harus sesuai sama ya isinya. Soalnya kalau misalnya kasusnya kayak tadi itu tuh termasuk clickbait. Emang clickbait, emang pasti clickbait kayak gitu. Itu clickbait ya. Pasti, karena pasti lu aja langsung baca nggak sih? Iya bener, baca dong kayak gitu. Lu posisikan aja ke Jokowi meninggal. Lu posisikan aja ke diri lo aja baca gitu. Gimana orang lain juga kayak kepo pasti ngeklik. Bener. Berarti itu the real clickbait ya. Gue kira clickbait itu hanya posisinya ketika dia tuh bilang di judulnya kayak gini bla 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 bla, tapi ketika kita baca nggak ada gitu. Ternyata hal yang kayak gini termasuk clickbait juga ya. Menurut gue ya, karena ya tadi ketika udah bikin si pembaca penasaran, nah itu udah clickbait. Oke. Apalagi hal itu jauh isinya tuh jauh dari ekspektasi masyarakat. Itu parah sih baca ya gitu. Pembaca udah mikirnya siapa, ternyata ini baca. Astaga.
Ngeselin sih emang itu media, ada-ada aja. Tapi sebenarnya ada nggak sih hukum gitu untuk tentang masalah clickbait itu? Nggak ada ya? Aturan yang mengatur tentang clickbait? Sebenarnya kalau di media itu ya hak jawab sama hak ini aja kan, ada hak bicara kan, yang kayak gitu-gitu aja sih. Ketika dirugikan, tapi kalau misalnya dirugikannya ya ada hak itunya kan, hak jawabnya kan. Karena buat hukum yang kayak gitu-gitunya sejauh ini, ketika sebuah berita berdasarkan kode etik jurnalistik itu, kalau udah berdasarkan itu ya itu nggak masalah gitu, dan itu udah benar. Iya, berarti kan harus lihat dulu yang kode etik jurnalistik itu yang kayak gimana sih gitu. Asal patuh aja sama itu. Benar. Intinya paling penting jangan nyebarin hoax ya. Itu benar banget. Apalagi di kondisi yang internet kayak sekarang ini kan gampang ya. Iya sih benar. Nah kemudian berarti kalau misalnya ada media kayak apa, kasus pandemi sekarang nih ya, sebenarnya kan masyarakat itu kan kalau bisa sebenarnya butuh hal-hal yang positif ya, berita-berita misalnya ada yang sembuh atau untuk mengubah gaya hidup sehat gitu kan. Nah ketika media dor-doran nih ya ngasih info-info yang menakutkan, misalnya korbannya semakin bertambah atau misalnya meninggal ini sebenarnya tuh peran media tuh emang nggak bisa gitu ya diubah untuk menjadi yang mencerahkan gitu, atau gimana sih? Atau emang kembali lagi tetap yang bad news itu good news? Sebenarnya atau gimana? Bad news is a good news kayaknya buat sekarang nggak selalu berlaku ya. Good news bisa juga bakalan emang is a good news gitu. Cuman apa ya, kan dalam satu hari itu media kan memproduksi berita banyak ya, bahkan dalam satu hari itu bisa ratusan loh. Di satu kanal aja bisa puluhan, dimana kalau kanal yang lain juga aktif, berarti bisa ratusan kan berita yang diproduksi. Nah mungkin yang lo lihat itu adalah ya berita-berita tentang ya tadi jumlah kasusnya gitu. Kalau misalnya media yang benar, kayaknya juga mereka pasti bikin angle yang lain gitu. Pasti, maksudnya kayak tadi, masa hal-hal yang positif gitu kan, yang udah sembuh berapa, atau dia ngasih tips apa gitu, itu ada juga kok media yang kayak gitu. Balik lagi tadi, kalau menurut gue berarti harus seimbang gitu ya jatuhnya. Tadi balik lagi ke yang gue bilang di awal, maksudnya kan audiens, kan sekarang itu audiens yang bukan kayak dulu lagi media cetak dikasih kan, maksudnya kayak media menyajikan berita gitu. Kalau sekarang kan kebebasan dari audiensnya, audiens yang mencari berita. Jadi ya ketika emang pengen mencari berita bagus, ya tinggal Google aja kan, tinggal cari aja gitu. Atau tinggal buka medianya ya cari berita yang dipengenin. Walaupun memang kadang ya buat informasi-informasi yang kayak gitu kan juga sebenarnya kadang kita juga harus tahu ya, udah sejauh mana sih gitu. Cuman kalau misalnya udah porsinya terus-menerus, kalau misalnya lo udah jenuh sama berita yang kayak gitu, ya tinggal cari aja informasi yang lain gitu. Oke. Berarti emang kembali lagi ke audiensnya, karena kita diberikan hak untuk memilih ya, mau menonton, tidak membaca atau tidak. Pilihannya banyak juga lagi. Benar-benar. Benar sekali. Tapi faktanya nih ya, kebanyakan masyarakat hanya menerima aja gitu, nelan bulat-bulat, malas nyari kebenaran gitu. Itu dia yang harus siapa kira-kira yang bertanggung jawab. Itu tantangan tuh bagi yang komunikasi, mensosialisasi literasi media. Apalagi kalau misalnya orang yang berpendidikan aja masih suka kebawa-bawa yang kayak gitu ya, gimana yang maksudnya yang nggak tahu sama sekali gitu nggak sih, kadang sama aja. Benar. Oke deh, sudah hampir sejam kita ngobrol dan thank you banget Miss atas ilmunya. Banyak sekali ilmu dari Miss tentang jurnalistik. Ya, luar biasa. Ya, bukan nggak seberapa. Gila. Judul skripsi lo apa sih? Ini harus banget disebut. Nggak apa-apa. Kemarin itu transformasi jurnalisme pada perkembangan teknologi informasi. Jadi emang
emang ngambil fenomena yang lagi berkembang saat ini kan, kayak tadi ada clickbait gitu. Jadi yang kita tahu jurnalisme dulu pas media cetak kayak penuh dengan verifikasi, cover both side, kan kita ngelihat sekarang kalau jurnalisme online tadi yang lo bilang kan beritanya kayak gitulah gitu, clickbait, nggak cover both side, informannya cuma satu ya, yang kayak gitu-gitu sih skripsi gue ngomonginnya. Wow, emang pembahasan kita ya rupanya. Gak jauh-jauh juga. Pantes sudah ini ya, memumpuni sekali ilmu Anda mengenai ini. Aduh. Oke deh, terima kasih Miss untuk ngobrol-ngobrol beratnya. Ini berat nih. Iya, makanya keren gue sih awalnya ngomongin pers mahasiswa kan. Iya, dari pers mahasiswa kita loncat deh ke bagian itu. Mungkin itu aja. Seperti biasa untuk Sobat Kreatif di rumah jangan lupa di like, subscribe, comment, and share jika bermanfaat. Dan untuk Miss sekali lagi makasih banyak ya Miss telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Pintu coklat ya. Oke, mungkin itu aja dulu. Ini buat pintu coklat ya. Oke. Benar. Kenapa lu ada ini? Ada pesan-pesan nih? Ada pesan-pesan nih untuk pintu coklat nih. Semoga bisa konsisten sih, konsisten itu kan yang berat ya. Bener sekali konsisten, astaga. Oke, makasih ya sekali lagi Miss, dan sampai jumpa di segmen berikutnya. Bye-bye. Oke, Miss.